Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Helmelia Vega di Jurnalistik SMA Negeri 1 Cikidang. Hari ini saya sedang berada di pendopo Balai Desa Cicara, dan di sini sedang ada peringatan Festival Pendidikan dan Budaya. Dan sekarang saya sedang bersama Kak Fijar, dan Kak Fijar. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat semua. Sebelumnya teman-teman pasti belum tahu nih sama kakak ini. Kak, boleh nggak ya kalau bisa memperkenalkan diri biar teman-temannya pada tahu nih sama kakak? Oh iya. Baik, perkenalkan, nama saya Alfijar Wilasena. Di sini saya sebagai ketua pelaksana ya daripada Festival Budaya Pendidikan Spektra 9.0 seperti itu teman-teman. Dan di sini kalau saya pribadi ya itu saya dari Kota Palembang seperti itu. Berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu, Neng. Ya. Nah, teman-teman udah pada tahu kan ya siapa kakak ini dan asalnya dari mana? Baik, saya mau bertanya-tanya boleh ya? Boleh, ya. boleh. Kalau boleh tahu apa sih yang Festival Spektra itu? Oh ya. Jadi Festival Spektra itu ini nih merupakan program daripada Masjid Salman ITB Bandung seperti itu. Dan untuk kami semua itu sebenarnya pakai rompi warna coklat ini kami semua dari seluruh Indonesia. Ada yang dari kota Medan, ada yang dari kota Palembang, Riau, Padang, Garut dan sebagainya seperti itu. Di sini kami berjumlah 34 kayak gitu. Di sini program kami di Desa Cicahe ini itu program pengabdian dan juga kami memberikan nih edukasi tentang pendidikan ya bagi masyarakat sekitar seperti itu. Insya Allah Desa Cicahe ini akan menjadi desa yang berkelanjutan itu untuk kami pengabdian di sini seperti itu teman-teman. Itu dikembalikan ya. Nah, kan ini temanya tentang Festival Spektra ya. Iya. Festival dan Pendidikan dan Budaya. Iya. Kenapa sih ngambilnya dari tema itu, Kak? Oke. Oh iya. Jadi kenapa kami mengambil tema ini? Kenapa kami tidak mengambil tema yang kekinian mungkin ya? Barangkali tema yang kayak yang digandungi oleh anak muda sekarang gitu ya. Kayak game online, kayak Instagram mungkin ya, ada yang lagi heboh sekarang kayak gitu. Kenapa harus pendidikan dan kebudayaan seperti itu ya? Jadi berbicara mengenai pendidikan ya, pendidikan itu adalah tonggaknya peradaban. Tanpa adanya pendidikan, kita semua tidak mungkin terciptanya gedung-gedung, tidak mungkin terciptanya teknologi ataupun ekonomi gitu. Begitupun dengan budaya gitu ya. Budaya, kalau kita tidak ada budaya di warga kita, di rakyat kita, akan jadi apa entitas warga Indonesia ini seperti itu. Karena budaya adalah ciri khas lokal dari suatu bangsa seperti itu, yang mana ini akan menjadi nilai jual bagi warga lokal, baik warga lokal dan juga warga turis asing seperti itu. Jadi pendidikan pada intinya pendidikan adalah tonggak peradaban, adalah tiang peradaban yang harus kita gaung-gaungkan sejak dini seperti itu. Itulah kami mengangkat tema pendidikan dan kebudayaan, karena pendidikan awal mula dari segalanya seperti itu. Bagaimana persiapan kegiatan Festival Spektra ini, Kak? Oh ya, mengenai persiapan program Spektra ini, kalau misalnya ya, kalau persiapan secara keseluruhan itu kurang lebih selama 3 bulan seperti itu. 3 bulan itu yang dipersiapkan oleh teman-teman atau kakak-kakak rompi merah itu seperti itu untuk di Desa Cicawehnya. Namun untuk festival ini bisa dibilang kayak Candi Borobudur atau Candi Prambanan ya, sehari semalam kayak gitu. Untuk festival ini kami siapkan, kalau dari kami pribadi ya, itu 3 hari, kurang lebih 3 hari seperti itu. Dan alhamdulillah sudah kami lobby, kami audiensi beserta dengan Pak Rahmat ya, kayak gitu, selaku kepala desa, dan juga dibantu oleh Pak Sekdes dan stakeholder terkait seperti itu. Jadi alhamdulillah ya sudah banyak bantuan dari stakeholder tersebut seperti itu. Jadi kurang lebih persiapannya selama 3 hari begitu teman-teman. Kenapa Desa Cicara dipilih sebagai tempat Festival Spektra ini, Kak? Oke. Kenapa Desa Cicahe dipilih sebagai tempat Spektra ini? Karena mengapa?
seperti yang kita lihat ya teman-teman, di sini di Sukabumi ini lumayan banyak ya jadi duta wisatanya seperti itu, sebagai tempat destinasi wisatanya dan tempat yang memang bisa dikembangkan lebih jauh lagi kayak gitu. Karena kalau menurut siapa ya, Gubernur Jawa Barat atau siapa gitu ya, Sukabumi adalah kota atau kabupaten yang memiliki segalanya gitu. Kita ada pantai ya, ada gunung, ada sawah, ada pertanian, ada perkebunan gitu. Tidak seperti hanya kota-kota yang ada di Indonesia ya. Sukabumi memiliki segalanya dan juga program daripada pemerintah ya, yaitu Bukit Algoritma seperti itu. Bukit Algoritma yang hendaknya nanti itu mau dijadikan ini ya destinasi wisata, apalagi hendaknya mau dibangun ya. Setelah kami berbincang kepada warga setempat gitu ya, Neng ya. Katanya Bukit Algoritma ini akan dijadikan stadion gitu oleh pemerintah kota Jawa Barat, pemerintah provinsi Jawa Barat seperti itu. Jadi inilah hendaknya mau kita bantu gitu. Hendaknya kita membantu percepatan akselerasi daripada pemerintah gitu. Inilah peran kita sebagai pemuda ya. Kita tidak hanya untuk melihat saja, kita tidak hanya untuk menonton saja, tetapi di sini kita memberikan peran ya, peran yang signifikan, peran yang sangat untuk membantu masyarakat seperti itu. Inilah yang bisa kita ambil selaku pemuda gitu. Itu demikian. Kak, katanya ini panitianya berasal dari berbagai universitas ya. Kalau boleh tahu dari kampus mana aja sih, Kak? Oke, jadi panitia itu berasal dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, ada kampus Universitas Padjadjaran, dari ITB tentunya selaku penyelenggara ya daripada spekta ini, terutama festival. Ada juga dari Institut Tazkiyah Bogor, ada juga dari Yogyakarta, ada yang dari Lampung dan segala macam kayak gitu. Jadi kita memang berbagai macam khas dan ciri gitu ya. Dan kita memang seperti semboyan Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita mempunyai visi yang berbeda, orientasi yang berbeda sejak awal. Tapi di spektra inilah kita jadi satu gitu. Bagaimana kita mewujudkan Cicawe gitu ya, Cicawe Emas 2045 gitu. Karena itulah visi misi spektra ke depannya, mewujudkan Cicawe Emas 2045 seperti itu. Kak, kalau saya perhatiin ada panitia yang memakai rompi merah dan juga warna coklat. Kalau boleh tahu apa bedanya sih dalam rompi itu? Oh iya. Baik. Jadi apa bedanya rompi coklat sama rompi merah gitu teman-teman ya gitu. Merah-merah gitu ya kayak apa gitu ya. Coklat-coklat kayak apa gitu ya gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelum awal tadi ya Neng ya, bahwasannya rompi merah itu adalah panitia secara umum, secara gamblangnya gitu. Kalau kami ini adalah peserta ataupun orang yang terpilih mengikuti program spektra ini seperti itu. Nah, jadi yang rompi merah itu adalah panitianya yang menyiapkan acara kurang lebih 3-4 bulan di Desa Cicawe ini. Dan tentunya pendanaan ini itu kita didanai oleh Yayasan Salman tersendiri seperti itu. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kita mendapatkan beasiswa sekitar 5 juta. Yang beasiswa itu dialokasikan untuk seluruh pendanaan daripada spektra ini. Mulai dari persiapan, mulai dari pelaksanaan hingga ke pascanya. Insya Allah nanti kami setelah ini ya, peserta spektra yang pakai rompi coklat ini akan mengikuti kegiatan kelanjutan gitu. Jadi kita ada pelatihan lagi sehabis spektra ini yang mungkin memang pelatihannya itu sebulan sekali seperti itu. Itu terjadi pada saat weekend Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi memang begitu banyak yang didapatkan kita spektra ini dan kami ingin mendapatkan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Oke, harapan setelah mengadakan acara ini apa, Kak? Harapannya ketika setelah melaksanakan kegiatan ini tentunya ya panitia dan kami selaku peserta Spektra 9.0 mempunyai harapan yang sangat besar ya kepada warga Desa Cicawe. Karena kalau kita melihat kegiatan itu kebermanfaatannya tidak hanya dinilai dari panitia saja gitu Neng. Jadi ini harapannya akan dirasakan oleh semua masyarakat gitu. Seperti halnya kalau kita berbicara mengenai pengabdian. Jadi kita sebagai peserta jadi lebih belajar begitu bagaimana kondisi masyarakat yang terkini seperti itu dan apa saja sih memang keluhan-keluhan daripada mereka, harapannya, keinginannya segala macam itu nanti kita tampung seperti itu dan itu akan menimbulkan empati daripada peserta itu sendiri gitu dan juga manfaatnya bagi masyarakat itu apa? Jadi masyarakat itu akan ditampung aspirasinya, akan ditampung saran dan ininya gitu. Yang insya Allah nanti pada Spektra 10, 11 dan seterusnya kami akan mengembangkan
program ini lebih luas lagi, dan tentunya ini di Desa Cicawe juga ya. Karena kalau menindaklanjuti dari sebuah program itu tidak hanya kita harus pindah-pindah program, kita harus fokus satu program yang dimana ini akan mengembangkan daripada Desa Cicawe itu sendiri seperti itu. Oke teman-teman, pertanyaan yang sudah selesai. Terima kasih Kak Firja atas waktunya ya. Oke, baik. Mungkin sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Saya Hemilia Vega undur pamit untuk mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hemilia Vega di acara Festival Pendidikan dan Budaya. Seperti kalian lihat di belakang saya ini sedang mempertunjukkan tarian Tanjung yang berasal dari Jawa Barat.